Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memvideokan ini sebuah mesin yang aku dapat dari rongsokan, yaitu sedot debu. Biasa aku nyebutnya itu sedot debu. Ini harganya berapa ya? Kemarin tuh waktu pas jalan-jalan nggak jalan-jalan sih, sempat nyari ya sesuatu di tempat rongsokan gitu, di pengepul rongsokan, karena aku suka main-main ke tempat yang penuh dengan barang bekas, dan mendapat ini tentunya mereknya Multipro. Katanya nggak bisa dipakai, udah aku ganti dengan harga 150.000. Dibawa pulang, dicoba, dan saya kupas kabel dulu satu persatu ya, saya coba. Ya tentunya dengan harapan pasti bisa ya, karena apapun yang diciptakan manusia pasti rusak. Itu kalau rusak pasti bisa diperbaiki, selama itu ciptaan manusia ya. Dengan penuh kesabaran saya melakukan percobaan, dan hasilnya pertama dicoba tidak bisa berfungsi. Jadi saya berencana untuk membongkar. Saya bongkar dulu, saya bersihkan pakai kuas, karena memang kotor sekali, penuh debu. Katanya juragan rosoknya itu sudah nganggur kurang lebihnya 1 tahun lebih. Nah, itu ceritanya seperti itu. Ya mohon maaf kalau videonya ini kurang bagus ya buat Anda, dan ini hanya sekedar berbagi ilmu saja. Wah, kayak pendekar ya, berbagi ilmu, berbagi pengalaman saja tentang bagaimana memanfaatkan barang yang tidak berfungsi jadi berfungsi. Ini kalau nggak salah dayanya itu 700 watt ya, sedot debu atau vacuum cleaner. Oh, 800 watt ya, 220 volt input tegangannya, 220 volt dengan daya 800 watt. Wah, yang pastinya ini sangat kuat sekali untuk menyedot debu ya. Semoga aja ini nanti bisa diperbaiki. Saya coba buka dulu. Waduh, dan ternyata debunya itu sangat tebal, sangat kotor sekali. Dan ini dulunya memang atau memang dulunya itu orangnya tidak memperhatikan kebersihan ya. Jadi mungkin tinggal pakai saja, karena ini mungkin ada barang bantuan dari pemerintahan ya kayaknya.
karena itu masih ada logonya. Dan mungkin karena tidak berfungsi, tidak dipakai, terus dibuang ya. Atau mungkin dijual di tempat rosok gitu ya. Dan akhirnya ketemu dengan saya barang ini. Saya bersihkan pelan-pelan dan pakai masker ya. Karena debu ini sangat berbahaya, partikel-partikel yang sangat-sangat kecil sekali itu kalau terhirup bisa fatal akibatnya. Oke para penonton ya, ini karena saya doubling karena ini video sudah sangat lama sekali dan saya nggak ada waktu untuk editing ya, editing langsung dan saya doubling saja ya. Nih bisa kita lihat debunya sangat kotor sekali. Dan mungkin harus sangat teliti ya untuk membersihkan. Kalau bisa membersihkan debu itu jangan langsung pakai air ya, dibersihkan dulu, karena kalau pakai air dia akan menggumpal dan akan sangat susah sekali kalau dibersihkannya, karena ini ada membran kain yang mungkin kalau terkena air malah dia jadi tidak ada pori-porinya nanti ya. Pori-porinya akan tertutup. Karena ini termasuk kainnya filter ya, kain filter. Ini kalau ini nggak ada yang jual ya kalau di tempat saya. Nggak tahu kalau di tempat Anda, tinggal diganti filternya itu sudah beres dan bersih. Butuh beberapa waktu untuk membersihkan ini ya. Ini yang agak membosankan ini untuk membersihkan ini. Tapi ya dengan kesabaran, namanya juga jiwa-jiwa penasaran ya. Ini tetap kita bersihkan. Ya, saya analisa dulu apa yang mesti harus dilakukan, tindakan yang utama dulu. Saya persiapkan peralatannya. Yang kita butuhkan itu ada obeng atau drei, itu bahasanya kalau di tempat saya ya. Saya coba gunakan obeng atau drei ya. Dan ternyata ya mudah untuk dibuka ya. Kelihatannya juga belum pernah dibuka. Kita coba buka satu persatu. Jangan lupa untuk Anda yang nonton video kali ini,
bisa subscribe dan bisa di-share atau dibagikan, monggo silahkan. Kalau ada Anda kebetulan menemukan atau punya barang-barang bekas yang rusak, di antaranya ada mesin sedot debu atau vacuum cleaner, secara bisa kita servis sendiri sebelum kita pasrahkan kepada ahlinya. Karena tidak ada yang tidak mungkin bisa kita perbaiki asalkan itu ciptaan manusia. Kecuali ciptaan Tuhan, nah pastinya kita tidak bisa memperbaiki itu. Ya, sudah kita buka satu tutupnya. Ada penyangga tutup atau filter. Nah, di situ terdapat mesinnya, entah apa itu namanya. Nah, ini ada kipas pendingin mesinnya, ada kabel-kabel itu, entah apa namanya, mungkin Anda lebih tahu ya. Ini seperti mesin bor atau mesinnya mesin cuci ya. Nah, ini menggunakan dua buah arang ya. Dan yang pasti ini bisa dibuat bolak-balik arah putarannya ya, kalau menggunakan arang seperti ini. Dan ini sekringnya ini, atau fuse-nya itu putus. Nah, fuse-nya putus. Kalau fuse-nya putus itu berarti putaran mesinnya itu bermasalah karena dia berat. Kalau putarannya berat, maka dia akan panas, dan dari panas tersebut akan menimbulkan daya arus yang sangat besar. Dan arus tersebut kalau terlalu besar dan pasti akan menjadikan hubungan singkat, dan kalau kabel tidak ada sekringnya pasti akan langsung terbakar. Dan di situ ada sekringnya, maka ada sistem pemutus arusnya. Yang saya tahu seperti itu cara kerjanya, tapi kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Saya buka pengunci kabelnya atau tutup pengaman kabelnya atau isolatornya. Saya buka dulu, saya tes. Sengaja video ini tidak saya percepat ya, karena saya pengennya sih real apa adanya gitu. Dari awal sampai akhir insya Allah tidak ada yang namanya trik-trik yang tidak bisa Anda mengerti. Jadi ini hanya real. Kalau nggak bisa ya nggak bisa, kalau bisa ya bisa, gitu aja. Kita copot satu persatu bautnya, kita ambil dulu, dan kita analisa apa sih kerusakannya sehingga bisa terjadi putusnya sekring. Dan kabelnya itu sudah dipotong sebelumnya ya, maka kita lepas dulu kabelnya, nanti kita ganti.
Oke, jangan lupa subscribe dan share atau bagikan kalau menurut Anda video ini bermanfaat, atau kebetulan penonton Anda yang nonton ini kebetulan, oh ternyata ini mesin saya dan sekarang sudah beralih tangan ke orang lain. Saya bersihkan lagi dan ya harapan mesin ini pokoknya harus bisa berfungsi kembali. Kita copot lagi bautnya ya. Kalau mau copot ya atau servis sesuatu itu kalau bisa ya di video ya, karena kalau kita lupa gitu ya, nanti bisa lihat videonya. Lupa memasang lagi kita jadi bisa memasang sesuai dengan aslinya, jadi gitu ya. Biasanya sih saya seperti itu kalau melihat barang asing terus saya pengen membuka itu ya, memperbaiki, biasanya saya videokan. Yang pertama untuk mengingat kalau lupa ya. Yang kedua ya bisa diupload kalau ada yang kebetulan punya mesin vakum seperti ini, jadi tidak takut untuk membukanya. Dan jangan dipasrahkan ke tukang servis dulu ya. Jadi kita oprek dulu, kalau kita rasa tidak mampu baru kita pasrahkan ke tukang servis. Begitu ya. Nah, ini sudah kita lepas untuk tempat arengnya ya. Nah, masih ada baut lagi. Sebenarnya akan sangat mudah kalau peralatan kita komplit ya, karena saya hanya punya obeng satu aja. Ini obeng min sama plus ya, bisa dibolak-balik gitu. Jadi usahakan kalau membongkar sesuatu itu obengnya itu harus pas ya, dengan mata obengnya itu harus pas dengan bautnya ya. Jadi ukuran, misal bautnya ukuran 2 mili, jangan pakai obeng 1 mili, nanti ya bisa tapi kan akan merusak kepala bautnya ya. Kita lepas dulu, dan namanya juga baru mendapatkan mesin ini ya, tidak pernah sebelumnya saya bongkar mesin ini ya, agak kesusahan juga sih ya. Ya tuh. Masih ada baut ya di bawahnya, itu kita ambil dulu. Karena saya juga pernah beli vacuum cleaner tapi yang harga baru ya, yang kecil ya, yang harga 500 ribuan itu kantong filternya itu hanya kecil ya. Jadi kalau dipakai beberapa sedotan itu penuh gitu ya. Jadi
eh, kalau yang kecil itu kan dipakai itu langsung penuh ya, jadi buka filternya dibersihkan. Kalau ini sangat besar sekali nih tempat filternya itu ya, jadi bisa kita pakai sampai penuhnya itu ya, bisa kita pakai beberapa jam. Kalau yang kecil kan mungkin hanya beberapa menit langsung penuh ya, tapi kalau ini bisa sangat lama kotorannya penuh itu. Nah, ini sistem sedotnya, dia menggunakan sistem apa ya namanya ini. Ini terdeteksi adanya kerusakan pada bearing ya, bearing atau lacquer, biasa kita sebut lacquer. Nah, ini agak susah untuk mencopotnya karena lacquernya itu kering dan sudah kocak, tidak senter ya, menimbulkan putarannya tidak sempurna, yaitu masalahnya itu lacquernya rusak. Nanti bisa kita ganti, kita copot dulu, kita bawa ke toko lacquernya, karena ukurannya kan tidak tahu kita. Nah, makanya kita bawa komponennya atau lacquernya ke toko spesialis ya, ke toko, biasanya sih ke toko onderdil mobil. Nah, itu pasti ada lacquer gitu. Kita copot satu persatu. Nah, mari kita bersihkan. Kalau Anda tidak suka video ini, tetap ditonton ya, tapi jangan di dislike ya. Ya, menghargai karya, menghargai sesuatu daripada karya orang lain ya. Ini sih bukan karya, ini pengalaman ya. Menghargai pengalaman orang lain itu akan sangat berguna sekali bagi orang lain ya. Jadi pasti klik tombol like jika Anda suka. Jika Anda tidak suka, jangan di dislike. Dan jangan lupa klik tombol subscribe 1 kali ya, jangan subscribe 2 kali, nanti malah unsubscribe nanti. Oke, kita buka dulu. Ini masalahnya lacquernya yang rusak pada bagian ini ya, bagian dalam. Kalau yang di angkernya masih bagus. Ini kita coba. Nah, ini kalau mau copot seperti ini agak riskan ini ya. Ini contoh ya, jangan dicontoh karena ini kalau tidak tepat malah bisa rusak ya. Jangan dicontoh loh ya. Nah, ini harusnya ada penguncian, tapi saya tahu nih ya, saya hanya bisa kerjakan seenaknya saja, semau gue, pokoknya sak karepku. Kalau mau mencopot baut ya, pasti kalau Asia itu kalau mengencangkan itu diputar searah jarum jam ya, benar ya. Kalau melepas berlawanan arah jarum jam. Ini juga saya ragu-ragu ya waktu itu nyopot bautnya.
karena ini kan seperti menggunakan apa ya, air pack apa itu ya, yang kuncinya pakai udara itu. Nah, ternyata bisa. Saya menggunakan tekanan palu, tekanan martil ya, kuncinya kita tancapkan pas dan langsung kita ketok, pasti ada tekanan itu, bautnya pasti lepas. Nah, ini yang bagian rusak ini, nggak bisa muter kan, itu rusak. Dan ini kipas untuk sedotnya. Nah, sistem kipasnya seperti apa, kita buka. Ini yang paling seru ini. Kok bisa ya debunya bisa disedot, dan sedotannya itu sangat kuat sekali. Nah, itu sudah tidak senter ya, bergoyang-goyang kayak dangdutan. Di dalamnya itu ada kipas yang untuk sedot. Seperti apa bentuknya, kita buka dulu ya. Oke, wah ternyata videonya terpotong, dan ini lakernya yang rusak ya, karena sangat lama sekali untuk membukanya, jadi saya nggak sabar potong aja. Nanti mungkin di bagian terakhir kita akan bisa melihat bentuk kipasnya seperti apa ya, kipas sedotnya. Ini lakernya udah saya belikan, dan kita pasang lagi menggunakan trackernya, menggunakan tracker. Ini juga saya kesusahan ya waktu saat bongkarnya, karena saya nggak berpengalaman. Pokoknya sekarepku lah gitu, pokoknya bisa dicopot, tapi perlu diingat jangan sampai merusak komponennya ya, jangan sampai mencacat mesinnya atau komponennya yang berfungsi itu. Namanya apa ya itu ya, angker apa itu ya. Oke, kita tunggu apa yang terjadi. Karena ini saya editnya hanya dabbling ya. Sekali lagi ini video belum sempat saya edit karena waktunya tidak cukup.
udah kita pasang ya lakernya, dan berputarnya sangat-sangat stabil dan senter. Nah ini bentuk dalamnya ya, seperti ini. Kipas sedot debunya seperti ini. Bentuknya seperti itu. Oke ya, kita pasang kembali, kita pasang lagi, dan kita coba langsung kita kembalikan seperti semula. Bisa. Oke.
Gatot sapi. Kadang juga roro atau nasi gitu kan. Telur sapi tak apa ya? Gitu. Itu kertasnya aku tahu buat mana ini. Dari Maret. Baru Maret, April. Telur sapi kok. Itu nasi gigi. Februari, Maret. Kertasnya loro iki. Kertas loro. Loro. Februari, Maret. Ya mana kertasnya kuwi. Ambil kertasnya. Oh, berarti ya bener tapi kuranganmu. Apa? Kan April 10, Maret 10. Kayak toh? Oke guys, kita tutup dulu ya. Jadi 9 meter. Kita tutup, kita pasang penguncinya. Karena ada bagian yang pecah ya atau retak, harus kita paskan biar nanti kita tidak lepas. Nah ini kita coba dulu hasilnya seperti apa. Hasilnya seperti apa kita coba dulu. Pasang dulu selangnya dan coba kita nyalakan. Hidup ya. Oke, kita coba untuk menyedot. Kita sangat kuat sekali. Sangat kuat sekali. Dengan jarak seperti itu dia langsung bisa bersih, langsung bersih.
matikan dia langsung lepas. Kita coba hidupkan kembali dan dicoba lagi. Nempel kayak oke, jangan pernah bosan-bosan untuk melihat video-video dari saya. Sekian. Tentang barang bekas, tentunya memanfaatkan barang bekas yang tidak berfungsi menjadi berfungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.